semuanya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu implementasi machine learning regresi dengan metode random forest menggunakan pemrograman Python. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Ada saya, Saul Silitonga. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sinaga. Dan saya Febrian Sembiring. Dan saya Willy Simatupang. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang machine learning menggunakan random forest. Yang pertama akan dijelaskan oleh Willy Simatupang. Baik, yang pertama di sini adalah latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan ilmu data telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan. Salah satu kemajuan yang paling menonjol adalah penggunaan metode machine learning. Machine learning atau ML memungkinkan pengolahan data kesehatan secara efisien dan mampu mengungkap korelasi antar variabel yang tidak terlihat melalui analisis konvensional. Salah satu metode machine learning yang umum digunakan untuk prediksi nilai kontinu adalah regresi. Regresi dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah kematian di masa depan berdasarkan penyebab kematian, jenis kematian, serta faktor lain yang relevan. Jadi machine learning ini hadir sebagai solusi karena mampu menganalisis data secara otomatis dan mampu membuat prediksi berdasarkan pola yang dipelajari dari data sebelumnya. Salah satu metode machine learning yang populer untuk memprediksi angka atau nilai kontinu adalah regresi. Dalam penelitian ini, random forest regression digunakan karena mampu memproses data yang kompleks dan menghasilkan prediksi yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi jumlah kematian berdasarkan penyebab kematian, jenis kematian, dan tahun kejadian menggunakan algoritma tersebut, dan diimplementasikan dalam bahasa pemrograman Python yang dikenal kuat dalam pengolahan data. Melalui prediksi jumlah kematian, hasil penelitian ini bisa bermanfaat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mengimplementasikan algoritma random forest regression menggunakan bahasa pemrograman Python untuk memprediksi jumlah kematian yang dilaporkan. Yang kedua, seberapa akurat model random forest regression dalam memprediksi jumlah kematian berdasarkan penyebab kematian, jenis kematian, dan tahun kejadian. Yang ketiga, apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan model regresi ini pada data kesehatan di Indonesia. Rumusan masalah ini akan dijawab melalui seluruh proses penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan meliputi. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma random forest regression untuk memprediksi jumlah kematian berdasarkan data penyebab dan jenis kematian. Yang kedua, menganalisis kinerja model melalui evaluasi menggunakan metrik regresi seperti R-score, MIA, dan RMSE. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang penerapan Python dan scikit-learn dalam membangun sistem prediktif berbasis machine learning. Dengan tujuan-tujuan tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem analitik prediktif di bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, memberikan wawasan kepada mahasiswa, peneliti, dan praktisi mengenai cara menerapkan machine learning regresi pada data kesehatan. Untuk manfaat akademik, yaitu memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang data science dan machine learning, khususnya dalam penerapan regresi pada data kesehatan, serta menjadi studi kasus yang relevan bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik pada bidang prediksi dan kesehatan.
Manfaat praktis yang pertama menjadi referensi teknis bagi praktisi data analis, data science, maupun instansi pemerintahan yang ingin membangun sistem prediksi berbasis machine learning. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan kesehatan dengan menyediakan prediksi kematian berbasis data historis. Yang ketiga, memberikan insight atau wawasan kepada lembaga kesehatan untuk melakukan intervensi preventif berdasarkan tren kematian. Yang terakhir, mendukung membangun sistem kesehatan nasional yang lebih proaktif dan responsif terhadap data. Kemudian menyediakan contoh konkret penggunaan random forest regression pada dataset nyata yang berkaitan dengan data kesehatan publik. Yang terakhir, menjadi referensi untuk pengembangan sistem prediktif yang lebih kompleks dalam menganalisis data kematian dan data kesehatan. Jadi di dalam bab 1 ini kami menjelaskan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kami melihat bahwa data kematian sangat penting untuk kebijakan kesehatan. Untuk itu, kami mengembangkan machine learning, khususnya regresi random forest untuk membuat prediksi jumlah kematian. Tujuan kami adalah mengembangkan model akurat dan mengevaluasi kinerjanya. Penelitian ini bermanfaat untuk akademik, praktis, dan sosial karena bisa membantu pengambilan keputusan berbasis data di bidang kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, selanjutnya ada landasan teori, yaitu machine learning. Machine learning atau ML adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pembuatan sistem yang dapat belajar dari data. Machine learning memungkinkan komputer untuk secara otomatis meningkatkan kinerjanya melalui pengalaman tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam machine learning, sistem belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan dengan interpretasi manusia yang minimal, kini telah menjadi pilar utama dalam pengembangan teknologi informasi modern, terutama dalam pengambilan keputusan otomatis dan sistem berbasis prediksi. Machine learning tersendiri terbagi menjadi 3 bagian utama, diantaranya supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Apa sih itu supervised learning? Supervised learning adalah algoritma yang dilatih dengan data berlabel. Contoh penerapannya adalah klasifikasi penyakit atau prediksi harga rumah. Algoritma yang digunakan sendiri ada beberapa algoritma, yaitu algoritma regresi linear, regresi logistik, decision tree, random forest, dan SVM. Lalu kedua ada unsupervised learning, data yang tidak memiliki label dan algoritma berusaha menemukan struktur tersembunyi seperti dalam clustering. Contohnya itu ada segmentasi, pelanggan, dan pengelompokan data. Algoritma yang digunakan sendiri yaitu K-mean, PCA, dan hierarchy clustering. Lalu yang ketiga ada reinforcement learning, yaitu sistem belajar berdasarkan interaksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan reward jangka panjang. Contohnya, agen belajar dengan mencoba-coba untuk memaksimalkan reward. Contoh dari reinforcement learning ini yaitu robotik dan game AI. Selanjutnya ada regresi. Regresi adalah metode dalam supervised learning yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen atau fitur dan satu variabel dependen atau target yang bersifat kontinu. Regresi linear adalah bentuk paling sederhana, sedangkan bentuk yang lebih kompleks seperti random forest regression mampu menangani hubungan yang non-linear. Aplikasi regresi dapat ditemukan pada prediksi harga, estimasi permintaan, dan analisis risiko.
Tujuan utama dari regresi adalah membuat prediksi yang akurat dan memahami pengaruh masing-masing fitur terhadap target. Contoh-contoh dari regresi adalah regresi linear atau linear regression, yaitu memodelkan hubungan linear antara variabel input X dan input Y. Contohnya, Y sama dengan A ditambah B ditambah BX ditambah C, di mana A adalah intercept, lalu B adalah slope, dan C adalah error. Digunakan untuk memprediksi probabilitas dari kelas tertentu atau winner kategori. Outputnya antara lain 0 atau 1 menggunakan fungsi sigmoid. Lalu ada regresi Rayleigh dan Lasso, regresi yang menggunakan regulasi untuk menghindari overfitting. Contoh kasusnya, memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran dan lokasi. Lalu ada memprediksi suhu berdasarkan waktu dan lokasi. Lalu selanjutnya ada random forest. Random forest adalah algoritma ensemble learning berbasis decision tree. Algoritma ini bekerja dengan membangun sejumlah pohon keputusan atau trees yang berbeda dari subset data dan subset fitur secara acak, dan menggabungkan hasil dari semua pohon tersebut untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi overfitting. Cara kerjanya random forest itu yaitu bootstrapping atau pengambilan sampel acak. Data pelatihan diacak menjadi beberapa subset. Build banyak pohon atau decision tree. Masing-masing pohon dilatih pada subset data yang berbeda. Saat membuat tiap mode, hanya sebagian fitur yang dipertimbangkan atau feature randomness. Selanjutnya ada voting atau averaging. Voting mayoritas dari semua pohon, rata-rata prediksi dari semua pohon. Kelebihan random forest antara lain cocok untuk data non-learning, non-linear dan kompleks. Tahap terhadap overfitting karena pendekatan ensemble-nya sulit diinterpretasikan karena merupakan model black box, membutuhkan waktu komputasi lebih besar dibanding model sederhana. Lalu ada di antara sebelum kelebihannya ada kekurangannya juga, yaitu lebih kompleks dan lambat dibanding decision tree tunggal, interpretasi model lebih sulit atau kurang transparan. Contoh kasus dalam random forest yaitu penipuan kartu kredit, prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik, lalu diagnosis penyakit berdasarkan gejala pasien. Selanjutnya ada peneliti terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan efektivitas random forest dalam tugas regresi Liao dan Wigner pada tahun 2002. Menunjukkan bahwa random forest memiliki akurasi tinggi dalam prediksi berbasis data yang kompleks. Penelitian oleh Belgiu dan lalu peneliti kedua yaitu penelitian oleh Belgiu dan Dragut pada tahun 2016 pada klasifikasi citra satelit membuktikan bahwa random forest lebih akurat dibanding algoritma seperti K-nearest neighbors dan SPM. Selain itu, pada 2007 oleh peneliti Coulter et al. Menyatakan bahwa random forest memberikan hasil yang kuat dalam klasifikasi ekologis dan prediksi nilai kontinu di lingkungan dengan banyak variabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke bagian metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah jenis penelitian.
Jenis penelitian yang dilakukan dalam proyek ini adalah penelitian terapan atau applied research dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian terapan bertujuan untuk menemukan solusi praktis dari masalah nyata dengan menggunakan metode ilmiah Dalam hal ini memanfaatkan teknik machine learning. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis bersifat numerik dan membutuhkan proses komputasi statistik untuk mendapatkan hasil berupa model prediktif. Hasil prediksi kemudian dianalisis menggunakan ukuran evaluasi numerik seperti R2 score, MAE, dan RMSE. Slide selanjutnya, Nes. Yang sebelumnya objek. Lalu yang kedua ada objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah dataset berjudul penyebab kematian di Indonesia yang dilaporkan, yang diperoleh dari sumber publik. Dataset ini mencakup data histori penyebab kematian yang dilaporkan di berbagai wilayah Indonesia, yang terdiri atas kolom cause, tipe, year, dan total death. Kolom cause menggambarkan penyebab kematian seperti penyakit jantung, kecelakaan, kanker, dan lainnya. Kolom type mengidentifikasi jenis kematian berdasarkan kategori medis atau non-medis. Sementara year menunjukkan tahun kejadian. Dan total death adalah target yang akan diprediksi. Kolom type mengidentifikasi jenis kematian berdasarkan kategori medis atau non-medis. Sementara year menunjukkan tahun kejadiannya. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Data diperoleh dalam bentuk file CSV dan dimuat ke dalam Python menggunakan pustaka Pandas. Dataset kemudian dianalisis secara eksploratif untuk memahami struktur data dan mendeteksi ketidaksesuaian seperti nilai kosong atau duplikat. Prosedur pengumpulan data dan pemrosesan data meliputi yang pertama, pembersihan data. Pembersihan data yang adalah menghapus nilai kosong dan outlier pada kolom total deaths dengan batas maksimum 20.000 untuk menjaga kestabilan model. Yang kedua ada one hot encoding, itu mengubah kolom kategorial, cause, dan tipe menjadi format numerik agar dapat diterima oleh model machine learning. Lalu ada normalisasi, yaitu tidak dilakukan karena random forest sensitif terhadap skala data. Lalu di sini kita masuk ke bagian teknik analisis data. Yang pertama, analisis data dilakukan menggunakan Python dan pustaka scikit-learn. Dan yang kedua itu ada dan sekarang kita masuk ke tahap analisis yang meliputi yaitu pra-pemrosesan data. Pemrosesan data adalah langkah awal dan sangat penting dalam pemrosesan analisis data atau pembuatan model machine learning. Pada dasarnya, data yang dikumpulkan dari dunia nyata sangat jarang dalam kondisi yang siap langsung digunakan. Data tersebut seringkali tidak lengkap, tidak konsisten, mengandung noise, beragam tipe, dan berskala tidak sebanding. Maka karena itu, pemrosesan data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi representasi bersih, terstruktur, dan siap diproses lebih lanjut. Lalu yang kedua ada split data. Split data dibagi menjadi data latih dan data uji. Tujuan dari split data ini adalah
untuk mengukur performa model secara objektif agar kita tahu seberapa baik model bekerja terhadap data yang belum pernah terlihat sebelumnya. Lalu yang keempat ada pelatihan model. Pelatihan model menggunakan random forest regressor dengan 100 estimator dan random state untuk duplikasi. Apa sih itu pelatihan model? Pelatihan model adalah proses di mana kita memberikan data ke sebuah algoritma agar algoritma tersebut belajar pola, hubungan, dan struktur dalam data. Tujuan ini untuk memfungsi atau sistem yang dapat atau mengklasifikasi data terbaru secara akurat. Sekarang ke bagian nomor 5, yaitu ada evaluasi model. Di sini dikatakan dengan R2 atau skor atau akurasi, MAE atau kesalahan absolut, dan RMSE atau kesalahan kuadrat akar. Evaluasi model itu adalah proses untuk menilai kerja model yang sudah dilatih dalam melakukan tugasnya, yaitu memprediksi atau mengklasifikasi data terbaru dengan akurat. Tujuan dari evaluasi model ini adalah mengetahui seberapa baik model belajar dari data latih. Lalu tujuan keduanya mengukur kinerja model terhadap data yang sudah disediakan. Lalu yang keenam ada visualisasi. Di sini dikatakan visualisasi menggunakan seaborn dan matplotlib untuk menampilkan hubungan prediksi dan data aktual. Lalu yang ketujuh itu ada penggunaan teknik random forest dalam regresi, sangat sesuai untuk dataset dengan banyak fitur kategorikal dan hubungan non linear antar variabel. Di sini di nomor 7 ini ada dikatakan, di sini kami menggunakan teknik random forest. Teknik random forest itu sebelumnya belum kami jelaskan, yaitu adalah algoritma ensemble learning berbasis pohon keputusan atau decision tree yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Random forest itu bekerja dengan cara membangun banyak pohon keputusan secara abstrak, lalu menggabungkan hasilnya untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan stabil. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Pada bagian ini hasil implementasi akan saya jelaskan dalam bentuk program. Jadi mana di sini kita akan menjelaskan tentang poin-poin pentingnya. Setelah dilakukannya pre-processing dan pembagian dataset, model random regression ini dilatih pada data latih dan diuji pada data uji. Yang mana hasil evaluasinya akan berbentuk R2 quadrat score yang mengukur proporsi variance target yang dijelaskan oleh model. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan performa baik. Yang kedua, MAE atau mean absolute error, rata-rata selisih absolut antara prediksi dan nilai sebenarnya. Yang ketiga, RMSE atau root mean square error, yang dimana ini mengukur besar kesalahan prediksi dan memberikan penalti lebih besar untuk kesalahan besar. Selanjutnya hasil dari programnya itu bentuk visualisasinya. Kami menggunakan scatter plot, ini mana nilai prediksi dan aktualnya menunjukkan konsentrasi titik di sekitar garis diagonal. Hal ini menunjukkan model telah belajar hubungan antara fitur dari target. Di titik yang jauh dari garis diagonal menandakan prediksi yang meleset. Visualisasi ini penting untuk mengidentifikasi pola kesalahan model dan memahami sejauh mana prediksi yang menyimpang. Kita akan masuk ke dalam programnya. Nampak, Win? Yes. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini kami menggunakan library Escalor. Yang dimana Escalor itu adalah library pemrograman Python yang dirancang khusus untuk
melakukan proses machine learning dan data science, yang dimana Scholar ini menyediakan fitur untuk algoritma machine learning seperti regression, klasifikasi, clustering, dan reduksi dimensi. Scholar juga memiliki fitur lain seperti terutama untuk processing data, yaitu adalah normalisasi dan standarisasi. Di sini saya ambil di Scholar Ensemble, kami mengambil random forest regression. Kami juga mengambil train test split, yang mana untuk membagi datanya menjadi data uji dan data pelatih. Yang kedua, scalar matrix, di mana R quadrat score itu merupakan operasinya, min alhamdulillah errornya kita juga ambil, min square errornya juga, dan hasilnya kita akan bentuk dalam tabel dan scatter plot tadi yang menggunakan import seaborn as SNS dan import numpy as NP. Pertama, untuk memprosesnya, sebelumnya kita akan mengambil dataset tersebut, yang dimana kami menggunakan read underscore CSV, kemudian dataset kematian yang kami gunakan itu berbentuk CSV. Kemudian selanjutnya kami akan membersihkan kolom dan menghilangkan bagian data yang memiliki value missing atau tidak memiliki data sama sekali, yang dimana itu bagian yang kami bersihkan adalah di bagian penyebab atau cause, IP-nya, tahunnya, dan total kematian. Kemudian kami memfilter total kematiannya agar tidak melebihi 20.000, agar tingkat akurasi dari random forest ini dapat mencapai yang kami inginkan tingkat akurasinya. Kemudian kami melakukan one hot encoding untuk kolom kategori, yang dimana one hot encoding ini yang mana teknik untuk mengubah data kategorikal menjadi format numerik yang dapat agar diproses oleh algoritma agar pembelajaran mesinnya dapat melakukan proses dan tersebut. Selanjutnya, fitur input dan target prediksi. Kami baginya menjadi X itu untuk input dan Y itu untuk target prediksinya. Selanjutnya, membagi data menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Kami di sini menggunakan data uji 0,2 atau 20% data uji. Selanjutnya, random forest ini kami menggunakan n estimators atau berapa banyak pohon keputusannya. Yang kami gunakan di sini adalah 100 pohon keputusan dengan random state 42, yang dimana random state ini jika tidak ada maka random nilai hasil akhirnya akan berbeda-beda ketika program dijalankan. Di sini kami membuat random state agar ketika dijalankannya program hasilnya tidak akan berubah-ubah dan tetap konsisten terhadap hasil yang pertama kali muncul. Selanjutnya dilakukan ada prediksinya, melakukan evaluasi modelnya. Di sini kita memakai R2 score, R quadrat score, mean absolute error, mean square error, yang mana untuk menentukan akurasi dalam persennya. Yang untuk persennya hanya yang akurasi saja, R kuadratnya. Sini ada program untuk menampilkan tabel hasil tabelnya bentuk visual, dan ada yang bentuk scatter atau scatter plot. Itu yang pertama dari bentuk tabel. Tabel di sini kita lihat prediksi total kematiannya hampir mendekati total kematian dari data tersebut, dan tidak mengalami banyak perbedaannya. Walaupun dalam data tersebut memiliki banyak yang di datanya diulang-ulang secara identik seperti 25, 26, 262,0,
119,76, 578, 354, 539. Hal ini sangat umum karena random forest itu umumnya karena data inputnya sangat mirip ya. Seperti kita lihat tahunnya mirip. Baru itu kemudian tidak cukupnya untuk perubahan jenis untuk membedakan antar baris. Walaupun di sini total kematiannya ada di bagian 509, tetapi di prediksinya 578. Itu karena total tahunnya itu dan prediksi kematiannya sama. Makanya dia disamakan prediksinya dengan total kematian yang udah ada. Selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang scatter plotnya. Di sini di bagian akurasinya 94,04%, yang mana cukup sangat bagus dalam model ini dalam memproses datasetnya, yang dimana data aktual itu berbentuk horizontal dan data prediksi itu berbentuk vertikal, dan hubungannya adalah sebagian besar titiknya itu berada di kiri bawah, yang dimana banyak data set yang kami gunakan itu memiliki jumlah kematian yang sangat rendah. Makanya itu datanya mengikutinya garis diagonal. Seperti yang terlihat bahwa datanya ini mayoritasnya adalah rendah, karena jumlah kematiannya dari setiap datanya itu memiliki data yang ada yang berupa 0, 9, 12, 17, 20-an dan 100-an. Makanya datanya itu lebih ke arah ke kiri bawah grafik, karena data tersebut mayoritasnya relatif rendah. Kemudian walaupun model ini cukup bagus dalam memproses datanya dan sesuai sangat tinggi akurasinya, tetapi ketika datanya lebih dari 20.000 tadi atau di atas 100.000 total kematian, akurasinya malah akan semakin menurun. Itu karena nilai ekstrem yang seperti ini ya, nilai kecilnya dibandingkan nilai datanya yang ada ratusan ribu total kematiannya, ada 50 ribuan. Makanya tingkat akurasinya akan semakin menurun ketika banyaknya data kematian yang kita inginkan. Walaupun begitu, random forest ini cukup efektif dalam prediksi total kematian pada data yang cukup rendah dan sedang jumlah kematiannya, dan memberikan hasil prediksi yang sesuai konteks yang kita inginkan ketika menginginkan akurasi yang di atas 80. Segitu saja. Kemudian masuk kita kelebihan dan tantangannya. Kelebihan dari random forest ini tidak memerlukan normalisasi data, dapat menangani data dengan banyak fitur, tidak mudah overfitting karena ensemble learning. Tetapi ada juga tantangannya. Yang pertama, performa menurut pada kategori data yang sangat jarang muncul. Maksud dari ini adalah bahwa model random forest memiliki keterbatasan dalam memprediksi dengan baik kategori yang jarang muncul dalam dataset. Misalnya tadi ya, ada penyebab kematian terjadinya sekali ataupun 2 kali, atau yang tidak memiliki
total kematian itu bersifat nol seperti data abrasi laut tadi, yang dimana model ini tidak memiliki informasi dalam memprediksi pola dan kategori untuk dipelajari, yang mengakibatkan prediksinya terhadap data tersebut disamaratakan dengan prediksi data setelahnya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ada prediksi datanya 578 itu, yang data sebelumnya adalah 569, sedangkan data di bawahnya pada tahun yang sama 509. Yang kedua itu adalah interpretasi hasil tidak intuitif. Maksudnya ini adalah, meskipun random forest itu menghasilkan prediksi yang akurat seperti tadi 94%, model ini juga sulit dipahami yang orang awam karena terdiri banyak pohon keputusan yang bekerja secara kolektif, tidak seperti regresi linear yang dimana menunjukkan hubungannya antara input dengan output, seperti umur. Dalam suatu ruangan terdapat beberapa orang yang berjenis kelamin pria dan berjenis kelamin perempuan, yang mana dapat kita bentuk dalam diagram batang yang menunjukkan berapa banyak jumlah orang dalam ruangan tersebut yang berjenis kelamin pria dan berjenis kelamin wanita. Yang dimana random forest itu bekerjanya melalui banyak aturan bercabang ya, yang sesuai cabang-cabangnya itu 100 cabang yang kita gunakan, yang sulit dilacak satu persatu. Apalagi tadi yang dalam diagramnya itu, grafiknya itu mayoritasnya lebih ke antara sektor rendah. Selanjutnya belum dioptimalkan. Maksudnya ini adalah bahwa model ini masih menggunakan pengaturan awal ya. Kami gunakannya masih pattern default dari pustaka Escalonnya, yang melakukan penyelesaian terhadap kami melakukan penyelesaian terhadap karakteristik dataset, seperti kami mengubah parameter sejumlah pohonnya menjadi 100. Tapi di sini kami tidak menentukan kedalaman maksimum dari pohon tersebut. Kemudian kami belum melakukan jumlah minimum sampelnya, menentukan jumlah minimum sampelnya agar seberapa banyak dia diproses dan dilakukan. Walaupun random forest ini sangat efektif seperti tadi kualitas prediksinya, tapi jika parameter tadi dilakukan, maka hasilnya akan lebih dioptimalkan dan membuat prediksinya makin bekerja cukup baik dan dapat mencapai potensi maksimal dari random forest tersebut. Dan kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa algoritma random forest dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kematian berdasarkan data historisnya, penyebab dan jenis kematian. Dengan pre-processing yang tepat dan pemilihan fitur yang relevan, model mampu memberikan prediksi yang mendekati nilai aktual. Evaluasi model juga dengan metrik R2 quadrant score-nya atau akurasinya, MAI-nya, dan RMSI-nya, yang menunjukkan performa yang cukup baik ya. Walaupun masih dapat ditingkatkan menggunakan fiturnya seperti alat bantu yang tadi saya bilang untuk menentukan kedalamannya dan jumlah sampel yang kita tentukan seberapa banyaknya, minimumnya dan maksimalnya. Baru itu menyediakan skala komputasi statistik dan masalah visualisasi informatif. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman topik data untuk menghasilkan model prediksi yang akurat. Jika dataset yang digunakan tidak memiliki ketepatan dengan program yang sesuai, maka hasil akurasinya akan rendah
dan atau malah akurasinya akan di luar dari kata baik. Dan semua itu tergantung dari dataset yang kita gunakan dan kelengkapannya serta banyaknya dataset itu agar dapat dilakukannya prediksi. Sekian dari presentasi yang kami lakukan, kami jelaskan, dan semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, sekian laporan penelitian implementasi machine learning regresi dengan metode random forest menggunakan programan Python yang kami diskusikan. Shalom semuanya.